Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, insyaallah saya muliakan dan saya cintai. Al-Fakir pada kesempatan ini akan memberikan satu pesan. Pergunakanlah sebaik-baik mungkin kesehatan selama belum datang yang namanya sakit. Karena memang terkadang dalam kehidupan ini nanti timbal balik daripada apa yang kita alami itu datang, baru kita menyesali apa yang sedang berlaku saat ini pada kita. Contoh sebuah kesehatan. Kesehatan ini begitu mahal dalam kehidupan kita. Sebanyak apapun duit seseorang, semewah apapun makanan yang dihidangkan terhadap seseorang, akan tetapi Allah mencabut kesehatan dalam lisannya, maka dia tidak akan merasakan nikmat apapun terhadap makanan itu. Duit yang begitu banyak tidak akan berfungsi sebagaimana fungsi sejatinya jikalau Allah mengangkat kesehatan dalam dirinya. Oleh karena itu, jagalah kesehatan ini sebaik-baik mungkin, terutama dalam hal-hal beribadah kepada Allah. Banyak orang berbaring di rumah sakit, menangis kepada Allah. Tangisan itu menandakan sebuah penyesalan kepada Allah. Kemanakah saya menggunakan kesehatan dulu? Kesehatan yang Engkau dulu berikan, ya Allah, saya pergunakan di jalan yang Engkau tidak ridhai. Bahkan saya kadang-kadang melalaikan tugasku sebagai hamba kepadamu. Terdengar suara azan dari masjid, aku pun duduk saja, bersenda gurau, bergembira dengan kawan-kawan saya. Tapi kali ini, ya Allah, dari sela-sela jendela terdengar suara azan. Aku tergeletak di atas pembaringan kamar rumah sakit. Hatiku menangis, ya Allah, menyesali segala perbuatanku selama ini. Aku sangat ingin sembuh, ya Allah, ingin mendatangi panggilanmu itu. Terkadang memang begitulah sifat manusia. Nanti arti sebuah kesehatan akan sangat bermakna pada diri kita jikalau kita kehilangan kesehatan itu. Begitupun yang lainnya. Allah titipkan suatu harta, Allah titipkan sahabat yang baik, Allah titipkan teman yang baik, teman hidup bahkan, atau suami, istri yang baik Allah titipkan. Tapi ketika tiba-tiba Allah memisahkan kita, barulah penyesalan itu akan datang. Demikianlah sifat fitrah manusia. Terkadang terlena sesuatu yang membuat dirinya bahagia, sehingga melupakan sesuatu yang mestinya dilakukan dalam kehidupan ini. Terutama dalam hal menjaga sholat 5 waktu. Ada orang ketika masih sehat, masih kuat, dia selalu menunda-nunda waktu sholat. Nanti. Masih ada berapa jam, masih ada berapa menit. Masuk waktu sholat yang lainnya. Sehingga terkadang ditumpukkan dalam satu waktu 2 sholat bersamaan. Padahal tidak ada kesibukan yang bisa menjadi alasan untuk kita menunda waktu sholat itu. Bukankah Allah sampaikan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa Allah telah menetapkan waktu sholat itu yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah.
Saya kira demikianlah dari Al-Fakir yang bisa sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada pribadi saya dan kepada kita semua, jaga baik-baik kesehatan itu, karena kesehatan itu begitu mahal. Ada orang kehidupannya sederhana saja, biasa saja. Nampak di mata kita tidak begitu indah kehidupannya. Nampak di mata kita tidak begitu nyaman kehidupannya. Namun Allah meletakkan ketenangan di dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia memanfaatkan sebaik-baik mungkin kesehatan itu. Tentu ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam diri akan mampu kita raih dengan adanya rasa syukur kepada Allah. Dan kita mampu menyadari diri kita betapa berharga sebuah kesehatan ketika Allah berikan kepada kita. Dan memang begitulah ujian hidup. Ada orang yang diuji dengan kesehatan, ada orang yang diuji dengan harta. Dalam hal harta ini bukan saja diuji dengan kemiskinan, tapi orang yang bergelimangan harta, yang penuh dengan kekayaan, itu pun sebuah ujian dari Allah. Dan ingat, harta itu pertanyaannya dua kali. Dari mana, kemana engkau fungsikan, manfaatkan harta itu? Apakah di jalan yang diridai Allah, ataukah ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta itu yang kita punya, yang saat ini kita nikmati. Yang kedua, yang kita pakai suatu barang kemudian rusak. Yang ketiga, apa yang kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah. Karena kenapa? Berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, ibarat kita mentransfer untuk hari kemudian. Jadi setiap yang kita infakkan di dunia ini, setiap kita sedekahkan di dunia ini, itu Allah sudah siapkan di yaumil akhir. Oleh karena itu, bagi kita yang dititipkan harta yang banyak, ingat bahwa ujian harta itu bukan saja kepada mereka yang tidak memiliki harta yang banyak, yang diuji dengan kemiskinan, tapi kekayaan itu pun adalah sebuah ujian dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan pada pagi hari ini bermanfaat kepada diri pribadi Al-Fakir, dan juga mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita sejalan memahami apa yang saya sampaikan ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan pesan ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu memanfaatkan waktu yang diberikan Allah, kesehatan yang diberikan Allah, kemudian tidak menunda-nunda waktu beribadah kepada Allah. Sejatinya orang bekerja adalah beristirahat, menunggu masuknya waktu sholat. Karena kenapa? Tujuan utama kita hidup di dunia adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku. Maka sejatinya orang bekerja terombang-ambing, lari ke sana kemari, membanting tulang, memeras keringat. Sejatinya mereka sedang beristirahat. Beristirahat untuk apa? Menunggu waktu ibadah kepada Allah itu datang. Saya kira cukup. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.